Bapak dan Ibu guru, salam sehat untuk kita semua. Materi kali ini berjudul memetakan kompetensi dan kebutuhan murid. Sumber materi dan topik presentasi ini berasal dari platform Merdeka Mengajar dengan topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid PAUD. Di modul yang pertama dengan judul Memahami Murid PAUD. Mari kita lihat hal yang dapat dipelajari dari pelatihan mandiri yang kami ikuti. Yang pertama, murid adalah individu yang unik. Jadi tidak ada dua murid yang sama persis. Masing-masing murid itu memiliki karakteristik masing-masing yang unik. Yang kedua, murid memiliki pengetahuan dan keterampilan awal. Pada setiap topik pembelajaran yang baru sekalipun, setiap murid memiliki pengetahuan dan keterampilan awal. Ada yang sudah memahami, ada yang belum memahami, dan sebagainya. Tugas guru adalah mengenali karakteristik murid. Jadi murid, bapak dan ibu guru di sekolah, mereka tumbuh dengan budaya dari lingkungan rumah atau keluarga masing-masing yang berbeda-beda. Dan yang keempat, guru bertugas untuk melakukan identifikasi kemampuan awal murid. Nah, ini sangat penting untuk melihat keberhasilan kompetensi yang akan dicapai nanti. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi murid? Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan di dalam benak dan pikiran Bapak dan Ibu guru. Yang pertama, siapa murid yang paling jarang merespon dan jarang menjawab pertanyaan? Ada murid yang di bangku itu hanya seperti tertidur, ya. Saat guru memberikan pertanyaan, murid tersebut diam, tidak ikut aktif dalam diskusi. Nah, yang kedua, siapa murid yang tugasnya tidak tuntas? Diberikan tugas dalam bentuk apapun, tugas tersebut tidak tuntas. Nah, yang ketiga, siapa murid yang sering terlihat melamun? Nah, ini pandangan murid ini kosong. Ya. Walaupun tertuju pada papan tulis, tetapi pandangannya kosong, tidak pada topik yang sedang kita bicarakan. Tentunya Bapak dan Ibu guru bertugas untuk mengidentifikasi, menanyakan, melakukan hubungan yang lebih personal, ya mengapa murid jarang merespon. Apakah materinya tidak dipahami, apakah tidak bisa menyusun kata atau kalimat, atau apakah tidak mengerti tentang definisi materi yang sedang disampaikan. Itu perlu diketahui sehingga guru akan dapat melihat keberhasilan dari topik pembelajaran yang sedang atau akan direncanakan. Nah, istilah baru dari materi yang dipelajari ini adalah tentang kebutuhan belajar. Definisi kebutuhan belajar ini adalah jarak atau kesenjangan antara sasaran belajar yang ingin dicapai dengan kondisi nyata murid saat ini. Ya, kondisi murid saat ini yang telah diidentifikasi tadi di awal, ini dihubungkan dengan sasaran belajar. Ya, akan dapat kita lihat apakah murid sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar, atau sudah mahir, atau belum sama sekali. Nah, di situ kita dapat melihat nanti dan menentukan strategi pembelajaran. Apakah nanti akan dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok, proyek sendiri, dan sebagainya. Dan media-media pembelajaran pun dapat ditentukan sehingga keberhasilan pembelajaran dapat dicapai. 3 faktor yang mempengaruhi kebutuhan belajar. Ini yang pertama adalah pengetahuan murid, yang kedua adalah keterampilan murid, dan yang ketiga adalah ketertarikan atau antusiasme dari murid itu sendiri. Jadi ada murid yang sudah memiliki pengetahuan awal,
Ada juga murid yang memiliki keterampilan tertentu, misalnya dalam presentasi, menulis, atau menganalisis. Sehingga nanti dapat dibagi dalam bidang-bidang proyeknya masing-masing. Dan yang ketiga adalah ketertarikan atau antusiasme. Dan ini juga sangat menentukan kebutuhan belajarnya. Nah, Bapak dan Ibu guru, mari kita dapat praktek lembar kerja yang praktis ini, namun akan sangat bermanfaat. Kita identifikasi murid dengan bagian yaitu yang pertama jarang merespon, yang kedua tugasnya tidak tuntas, yang ketiga suka melamun di kelas. Lalu kita dapat daftarkan murid-murid yang ada di kelas kita. Lalu setelah kita melihat kelas awal sebagai identifikasi pertemuan pertama, kita dapat memberikan checklist. Manakah murid yang jarang merespon, manakah murid yang tugasnya tidak tuntas, dan manakah murid yang suka melamun dalam pembelajaran. Nah, lembar praktek ini mudah-mudahan membantu kita dalam mengidentifikasi murid dan kebutuhan belajar. Sehingga tujuan belajar yang akan kita tentukan dan metode yang kita pilih dapat bermanfaat dan berhasil. Pesan utama dalam materi ini adalah guru dapat mengenali pengetahuan awal, kebutuhan, dan minat murid untuk dapat mengembangkan potensinya. Sekali lagi Bapak dan Ibu guru, murid-murid kita beragam, memiliki karakteristik masing-masing, dan mereka tumbuh dari budaya rumah dan lingkungan sekitar yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, tentunya kita harus mengenali murid lebih dalam lagi. Saya merekomendasikan agar Bapak Ibu guru mengikuti topik ini ya melalui pelatihan mandiri, belajar di platform Merdeka Mengajar. Sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.